tidak ya. Ha. Ya. Ya, iya. Ya, pukul iya. Iya. Ayo terus. Luar biasa ini kalau bisa ingat jadi ingat legenda tinju zaman dulu nih luar biasa. Boleh kita duduk yuk. Seru nih pagi-pagi tinjuannya. Harus naik dulu. Untung nggak kena beneran tadi. Tapi tadi nggak kena ya bener ya? Kalau kena mungkin udah benjol-benjol. Udah gelepak di sini. Oke, selamat pagi. Pagi. Ini ada yang spesial pagi ini, ada Betul. Om Elias Pikal ya. Sudah lama kita tidak melihat setelah di ring gitu kan. Akhirnya kembali lagi. Kemudian Om Lukman Sardi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah siap nih memerankan tinju Elias Pikal? Betul, dan ini juga ada sutradaranya Robi Ertanto. Selamat pagi. Selamat Terima kasih ya pagi, teman-teman Mas sudah Robi. datang di Iya, sini untuk Yes. berbagi dengan kita. Jadi ini yang menarik adalah ternyata akan ada film ya bertajuk Elias Pikal seperti itu. Mungkin boleh Pikal. judulnya Pikal. Elias Pikal. Elias Pikal. Ya? Oke, baik. Coba kalau bisa Robi ini sebenarnya movie tentang benar-benar biografi dari Bung Ya, Eli benar sendiri. sekali ini movie-nya tentang Om Elias Pikal. Titelnya Pikal. Terus kita mau ngomongin tentang Unvictorious Champion gitu. Kayak melalui selama 2 tahun kemarin kita melihat bagaimana sih cara ngebangkitin kembali tinju di Indonesia. Ya. Terus kita pernah berjaya banget di tahun 1985. Kita pernah pertama kali juara dunia. Terus kita sempat napak tilas juga ke Saparua dan lain-lain Betul, gitu. betul. Banyak banget hal yang kita temuin cukup menarik untuk publik tahu gitu. Dan film adalah media visual yang efektif untuk membangkitkan kembali. Oke, ini seperti yang kita lihat covernya ini, Pikal ya. The True Story. Wah, ini masa zaman-zaman kejayaan nih. Betul dia. Tapi sekarang kabarnya seperti apa? Kegiatan yang Ya, kegiatan sehari-hari saya apa? tuh hari-hari ya latihan sore pagi ini. Tapi saya kegiatannya lagi di KONI. Oke, di Koni. melatih ya Koni sekarang ya? pusat. Yes, Koni pusat. Wow. Kita kerja di KONI ya. Melatih anak-anak umur Nah, usia saya berapa? pelatih anak-anak khusus latih montai, tinju amatir, tinju frog, dia montai setiap hari-hari Senin sampai hari Rabu. Senin sampai Rabu. Ya. Oke, setelah sekian lama kemudian dibikin film kembali tentang Pikal ini, bagaimana Om Eli? Rasanya Perasaannya seperti bagaimana? apa? Ya, pernah saya tuh cuma memang sehat-sehat lah. Saya setiap kalau disiplin diri kita bisa jadi begini, kita tetap sehat, kita berlatih terus untuk jaga kesehatan kita supaya jangan kita kenal segala macam apa penyakitnya kita butuh ya kita harus dijaga diri yang betul-betul. Tapi penasaran nggak sama filmnya nanti? Ini kan filmnya tentang Iya, Om Eli sendiri. Penasaran nggak? Nggak ada penasaran. Iya, luar biasa. Iya, Mas Lukman sendiri memerankan Eli sudah bertinju nih, ceritanya sudah bertinju. Belum sih. Jadi sebenarnya Robi tuh ngubungin aku udah beberapa lama sih. Sempet seneng banget sih waktu pas Robi bilang mau bikin film tentang Elias Pikal. Karena aku tuh hidup di zaman mengalami era waktu betul. Om Eli juara dan segala macam. Bahkan waktu setiap Om Eli bertanding tuh pasti nonton gitu kan. Sampai akhirnya Robi bilang kita maunya Mas Lukman main jadi Pikal. Wah, ini serius nih gitu. Oke. Bener-bener sesuatu yang surprise, bangga gitu bahwa ditunjuk untuk meranin Om Elias Pikal. Tentunya perlu waktu untuk latihan dan segala macam sih. Baik, ini kan nanti proses syutingnya berarti nanti mulainya 2015 ya. Iya. Persiapan yang sampai sekarang sudah seperti apa nih? Sekarang sih masih di skrip kita karena faktor dalam film kan skrip faktor utama Paling banget. penting. Sekarang lagi nyelesain semua skripnya udah mau masuk ke draft 2. Terus tapi banyak hal setelah kita riset banyak ide gitu yang pengen kita ungkapin gitu. Makanya pengennya sih ditarik garis lurus biar goalnya film ini apa gitu. Oke, itu dia. Tapi kalau Mas Lukman sendiri tadi sepertinya udah oke Sudah latihan. lah ya, udah latihan berarti. Udah nyicil. Cuman gara-gara sering nonton aja, nonton tinju jadi tahu gitu. Tapi ya perlu banyak proses lah karena kan ya pertama lebih mengenal Om Eli lebih jauh.
tentunya ada workout untuk badan, untuk latihan tinju sendiri. Prosesnya panjang pasti. Tapi udah mulai belum ya? Belum latihannya berarti belum? Kita mulai Januari baru mulai masuk camp. Oke, syutingnya sendiri mulai kapan? Kalau boleh tahu? Rencananya Mei. Rencananya Mei. Wah, kita tunggu-tunggu nih. Lokasinya? Nanti, lokasi. Saparua sama Jakarta. Tapi DOP kita lagi berencana Jakarta Tempo dulu, mau diambilnya di Pontianak. Di Pontianak. Karena mungkin lebih bersetting agak ya jadul ya, di sana belum banyak pembangunan seperti di sini, Nick. Tapi kalau Om Eli sendiri nanti akan terlibat juga di dalam pembuatan film ini, seperti apa nanti? Saya nanti kasih mukanya mirip sama ya, nanti masuknya ya, jadi kelihatannya mukanya sama. Jadi lebih penjiwaan dan biar nyatu banget ya di sana. Wah, luar biasa saya dengarnya. Dari skrip yang sudah dibocorin mungkin, Mas Luman ada yang kesusahan nggak? Dari logat bahasa atau? Ya, sebenarnya kan kalau skrip belum terlalu detail aku ininya. Cuman kalau misalnya bahasa pasti tentu kayak logat-logatnya gini aku terus harus pelajarin. Ya. Waktu itu pernah main tapi jadi orang Ambon. Tapi kan ini masalahnya kalau Indonesia itu kan Ambonnya yang mana? Saparua. Itu beda-beda lagi kan. Logat pelajarinnya lain lagi. Ya paling gitu sih. Wah. Oke, saya penasaran nanti tinjunya seperti apa ya? Soalnya kan Mas Lukman badannya masih Nanti tiba-tiba Jadi luar biasa. Tapi yang saya penasaran juga, apa sih yang pengen ditonjolkan gitu dari satu karya ini? Artinya apakah memang perjuangannya, masa-masa kegemilangannya, atau struggle-nya apa yang Yang ingin ditonjolkan sih struggle-nya seorang Elias Pikal gitu. Dia walaupun pernah jadi juara dunia, tapi dia tidak pernah merasakan kemenangan dalam hidupnya. Tapi artinya setelah pensiunnya, masa-masa Om Eli pensiun, setelahnya di cerita juga Mas, dari kecil dia udah mengelang dari latihan sampai bisa menjadi juara dunia. Itu. Karena mulai bertinju di umur 13 tahun. Terus 14 tahun. 14 tahun. Dulu awalnya menyelam ya? Karena itu masih kecil. Dan rasanya sampai saya berlatih, saya mulai sekolah semuanya di SD, dari saya setiap hari merantam di sekolah. Berantem di sekolah apa? Jangan dicatat. Mesti gitu latihannya. Tapi nggak apa-apa berantem di sekolah. Sekarang kan pernah sampai menjadi juara dunia. Sampai bisa menjadi petinju. Kalau mau berantem lebih jadi petinju aja daripada berantem. Mending latihan aja sama Om Eli di pusat. Tapi ini kemudian yang harapan dari kalau Om Eli sendiri dibikinin film, kedepannya pengennya seperti apa sih harapannya? Harapan saya semoga film ini turut berjalan yang bagus, supaya bisa film ini ada tinju yang bisa menjadi juara dunia, yang bisa menghadapi di film ini bisa. Nah, itu yang saya harap tuh, film harus ada saya bisa masuk acara ini supaya mereka bisa lihat, wah saya juga ada main film juga, tetapi bukan yang main yang Berapa sering sih akan ketemu dengan Om Eli gitu dari sekarang? Pastinya nanti bakal sering setiap hari ya. Robi pasti udah memprogramkan gitu, kita masuk campnya kapan, workshop dan segala macam. Oke, penentuan aktor utama yang cukup sulit, memakan waktu, akhirnya deal. Kemudian ada beberapa faktor lain yang cukup sulit nggak? Iya, kita sempat awalnya pengen karena Saparua, kotanya Om Eli, sangat produktif di zamannya untuk menghasilkan petinju-petinju. Terus kita ke sana, kita lihat sananya, tapi udah nggak ada di Saparua. Nah, terus kita cari-cari di kota Ambon petinju-petinjunya. Terus balik ke Jakarta, kita mikir lagi siapa ya. Terus pas udah masuk tahun 2013, sekitar 13, terus masuk ke 2014, kita berpikir kayaknya masuk Mansardi deh. Karena kita butuh banget setelah melihat perjalanannya Om Eli, dia cukup sensitif ya, perasa banget gitu dalam itu, sosoknya yang tampilan sang petinju, tapi di dalam hatinya dia penuh banyak hal yang ingin dia ungkapkan gitu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang aktor buat saya. Nah, aktor itu nanti tinggal kita ajarin tentang cara bertinju dan lain-lain gitu. Akhirnya kepilih
Mas Lukman Hasardi karena orangnya sangat kooperatif dan asik. Terus beberapa aktor yang ditemuin, tapi kalau sama Mas Lukman kita udah kayak tahu Mas nanti gini-gini, tapi Mas Lukman yang lebih excited untuk oh yaudah gue kan nanti gini segala macam. Nah itu kita seneng banget sih. Gitu. Dapat masukan juga bisa-bisa memang jadi co-producer nanti ya nggak Mas Lukman sekalian. Tapi ada siapa lagi nih selain Mas Lukman yang sudah terpilih mungkin bisa dikasih Bunda Yayang. Yayang Sinur. Yayang Sinur, wow. Jadi Mama Ana, karena Mama Ana satu tokoh yang lumayan populer di dalam perjalanan hidupnya Elias Pikal gitu. Karena ketika ada momen tinju bertanding itu ada satu cewek yang selalu ibu-ibu yang selalu excited untuk mensupport anaknya gitu. Wow, luar biasa ini. Terus tayangnya kapan sih tayangnya? Selalu semangat untuk anaknya supaya anak bisa berjuang terus. Iya. Luar biasa sekali. Rasanya sebelum nonton filmnya saya udah kayak semangat banget. Ini banyak pesan moral dan juga ceritanya kalau kita lihat membangkitkan petinju kita yang legend tuh luar biasa banget. Jangan putus ya generasi petinju Indonesia. Betul. Tayangnya kita sih kemarin udah ajuin surat tanggal ketentuan si 17 Desember. Tahun depan ya? 2015. Persiapannya masih 1 tahun, wah masih banyak. Mas Lukman sendiri masih perubahan akan terjadi. Perubahan akan kita lihat sebentar lagi. Terima kasih ya, semoga ini bisa jadi huge success. Kalau kita ingat dulu kan sempat ada yang Rocky, film yang bagus banget. Nah sekarang Indonesia. Indonesia.